Halo, berjumpa dengan saya kembali, Kingsman Ajek. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu MBTI dan contohnya antara fungsi kognisi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kali ini saya akan membahas tentang kaitannya antara MBTI dengan MLM. Apa kaitannya? Sebelumnya saya akan membahas tentang definisi MLM atau yang lebih kita kenal dengan multi level marketing. MLM pada dasarnya ya seperti yang orang-orang bilang, atas injak bawah. Ya, kenyataannya memang seperti itu, Bapak Ibu. Jadi MLM itu eh, pada dasarnya seperti itu. Namun ada juga MLM yang baik atau yang memberikan komisi atau insentif dari bawahannya secara merata dengan mengambil keuntungan hanya sedikit untuk perusahaannya itu sendiri. Itu contoh MLM yang baik. Lantas, banyak pula MLM yang disebut dengan perbudakan modern atau modern slavery. Karena ya itu tadi, atas injak bawah, terus berantai antara satu orang merekrut 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang, kemudian berkali lipat ribuan, puluhan ribu, dan jutaan. Itu kan namanya kan perbudakan modern. Apalagi dengan penghasilan atau bagi hasil yang tidaklah merata. Oke, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana kaitannya MLM dengan MBTI. Kita mulai dari hero dulu ya. Hero ini adalah fungsi pertama, fungsi utama dari sebuah tipe kepribadian atau fungsi utamanya manusia, yaitu yang sifatnya hero atau yang melakukan produksi, baik produksi berupa barang atau baik produksi berupa jasa. Kemudian parent ini sifatnya mengasuh si anak kecil ini. Jadi ini lebih ke meminimalisir resiko-resiko yang terdapat dalam kehidupan. Ini tugasnya parent. Seperti misalnya Anda berkendara, maka gunakanlah parent dari fungsi kognisi Anda tersebut. Jangan malah menggunakan child-nya, karena child ini sifatnya kekanak-kanakan, dapat membahayakan jika itu berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan yang berisiko tinggi. Maka dengan kata lain, INFP ini dalam berkendara, dia harus menggunakan intuiting extrovertnya secara penuh dan bertanggung jawab. Karena itu sifatnya parent, jangan pakai child karena berbahaya. Kalau masih pakai hero atau animus, itu masih bisa. Namun kalau sudah child, itu sifatnya janganlah. Resikonya lebih tinggi, jangan. Kita preventif, antisipasi. Melakukan antisipasi pencegahan yang terbaik, persiapan yang terbaik, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh penggunanya. Maka itu dibutuhkan parent untuk meminimalisir resiko. Dengan antisipasi kemungkinan yang terbaik, dengan antisipasi skenario terburuk yang akan berkemungkinan terjadi di lapangan. Antisipasi skenario terburuk yang berkemungkinan terjadi di lapangan. Oke, selanjutnya child. Bukan berarti si child ini tidak memiliki fungsi apapun atau bahkan merugikan. Tidak begitu. Child ini masih positif, namun ada yang negatif, yaitu disebut fungsi bayangan. Fungsi bayangan itu berkebalikannya dari introvert jadi extrovert. Artinya, jika ini feeling introvert, fungsi bayangannya feeling extrovert. Nah, feeling extrovert ini berkebalikan dari hero, yaitu adalah anti-hero.
Dan fungsi bayangan dari intuiting extrovert, yaitu parent, berkebalikan dari parent, yaitu adalah witch atau nenek sihir, bisa dibilang nenek sihir. Dan sensing introvert, fungsi bayangannya adalah sensing extrovert, yang mana childnya ini berubah jadi trickster yang sering ngerjain orang, atau parent witch yang intinya bermuka dua lah. Kayak misalkan sebenarnya ingin berbuat buruk terhadap orang lain, tapi pencitraan agar terlihat baik. Itu tugasnya witch atau nenek sihir. Kemudian ini animus berupa thinking extrovert, maka fungsi bayangannya adalah thinking introvert. Apa fungsi bayangan dari animus? Fungsi bayangannya adalah demon, yang berarti setan. Nah, demon ini lebih ke alam bawah sadar. Kita tidak sadar bahwa demon ini kadang-kadang menguasai diri kita sendiri. Jadi misalnya perasaan cemas, takut, was-was, dan lain-lain, itu tercirikan dengan thinking extrovert bagi tipe INFP. Namun bagi tipe lain tentunya yang mencirikan kecemasan, ketakutan, dan lain sebagainya tentunya berbeda, bukan thinking introvert seperti INFP. Tergantung tipenya. Oke, selanjutnya kita akan membahas antihero. Antihero ini sifatnya adalah dia galak. Jadi dia itu apa ya? Kan hero itu memproduksi barang dan jasa. Dan jika kita memberikan barang dan jasa kepada orang lain, kita itu harus ramah. Namun karena ada antihero tersebut, jadi galak, jadi kita memarah-marahi atau marah terhadap orang yang kita berikan, atau bahkan sombong. Nah, itulah fungsi antihero. Fungsi bayangan antihero. Jadi fungsi bayangannya di sini ada 4 nih, mulai dari atas sampai ke bawah. Yang paling atas antihero, yang kedua witch, yang ketiga trickster, dan yang keempat adalah demon. Baik, tadi kita sudah menyampaikan bagaimana hero, parent, child, animus, dan antihero, witch, trickster, dan demon bekerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa mengaplikasikan ini ke MLM. Oke, di multi-level marketing kita tentunya menawarkan produk ya. Nah, pada hero ini kan sifatnya pemproduksi barang atau jasa. Kita lihat saja apa barang dan jasa yang bisa dilakukan feeling introvert. Feeling introvert itu berkaitan dengan perasaan yang memainkan sisi psikologis konsumen. Artinya di sini hero-nya memproduksi suatu jasa, suatu layanan yang menarik sisi psikologis konsumen, seperti desain banner, desain produk, desain kemasan dari produk MLM itu sendiri, atau cara marketingnya, kemudian cara menarik konsumen, dan lain sebagainya. Itu jika kita menggunakan hero dari INFP. Kemudian jika kita menggunakan parent dari INFP, pastinya yang berkaitan dengan intuiting extrovert untuk MLM ini, kita akan meminimalisir resiko. Meminimalisir resiko dari fungsi intuiting extrovert yang berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk, karena intuiting itu pola-pola atau kemungkinan. Yaitu misalnya saja kemungkinan terburuk itu tidak mendapat konsumen presentasi, habis di ongkos untuk meeting dengan konsumen, meeting dengan klien. Nah, itu juga harus diantisipasi oleh intuiting extrovert tadi, yang sifatnya parent, mengasuh, meminimalisir resiko. Kemudian di child ini sifatnya kekanak-kanakan, namun bukan berarti tidak ada fungsinya. Saat itu karena kekanak-kanakan dia membuat menarik suatu hal yang tadinya tidak menarik.
Sehingga kan pada dasarnya anak kecil itu tulus murni dalam bercanda atau bermain, dia itu melepas apa adanya tanpa beban emosi apapun. Nah, itu yang memungkinkan para konsumen itu membeli produk-produk kita. Jadi fungsi chat ini sebenarnya sangat-sangat berharga bagi MLM ini. Kemudian ada animus di sini. Animus tinggi itu adalah thinking extrovert. Thinking extrovert itu ya berarti mengkomandoi suatu aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan teori ekonomi. Dia itu sifatnya itu mendukung hero. Animus itu sifatnya mendukung hero yang menjadi potensi terpendam seseorang. Jadi misalnya teori ekonomi atas injak bawah, kita bisa menghitung dengan animus ini. Jadi kita misalkan antara perusahaan dengan MLM dengan member-member di bawahnya, itu bagi hasilnya bisa dihitung dengan teori ekonomi dari animus. Misalnya saja 50-50. Tapi yang paling menguntungkan atau paling fair atau adil itu adalah 30 perusahaan dan 60% member-member di bawahnya. Kemudian dibagi secara merata. Nah, itu contoh MLM yang baik dan benar. Oke, mungkin sampai segini dulu. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa bagi yang ingin donasi, silahkan transfer ke rekening BNI di bawah ini. Kemudian like, share, comment, and subscribe. Thank you.